Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semuanya. Kenalkan, saya Sudanika Hirawan, perwakilan dari kelompok gelombang 7 Latsar CPNS tahun 2024. Nah, kami di sini ingin membahas mengenai bela negara. Teman-teman tahu nggak sih apa itu bela negara? Nih, saya kasih tahu ya. Bela negara adalah suatu sikap dari tindakan dari seorang warga negara untuk mempertahankan negaranya dari berbagai macam ancaman, tantangan, hadangan, gangguan, baik itu dari internal maupun dari eksternal, baik berupa ancaman militer maupun ancaman non militer. Kira-kira gitu deh penjelasannya. Nah, teman-teman mau tahu nggak sih kalau masyarakat awam itu memandang bela negara itu seperti apa ya? Saya juga penasaran loh. Kita cek yuk, cus. Selamat pagi Mas Ipan. Selamat pagi. Ini saya ingin sedikit bertanya-tanya. Langsung saja ya. Menurut Mas Ipan, apa sih maksud dari bela negara? Bela negara. Bela negara adalah tindakan atau perilaku kita dalam mentaati dan selalu menjaga sikap dalam kita bernegara, bermasyarakat, tetap mengutamakan undang-undang yang berlaku, peraturan yang berlaku, supaya tetap ada interaksi yang baik antara kita dengan masyarakat yang ada di negara Indonesia ini. Begitu. Terus Mas Ipan, langkah implementasi dari bela negara itu seperti apa? Langkah implementasi menurut saya, langkah implementasi yang paling penting di negara Indonesia ini, pertama itu tetap mentaati peraturan yang ada. Mungkin undang-undang yang berlaku di Indonesia sudah banyak, tetap kita sebagai warga negara tetap harus mematuhinya. Kemudian melihat tren saat ini penggunaan produk-produk dari luar negeri sangat banyak, jadi harapannya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik selalu mendukung juga produk kita di dalam negeri ini itu. Dan juga dalam kita juga saat ini menghadapi tahun politik, kita juga harus netral dalam memilih di pemilihan umum. Kemudian dengan berbagai macam kegiatan kita juga tetap harus menjaga kesehatan, tetap juga mengutamakan perintah dari daerah sebagai pengampu dari dinas kesehatan dan dari dinas-dinas terkait tentang kesehatan. Kita juga harus menaati peraturan itu begitu. Terus ini Mas, apa sih yang menjadi kendala untuk kita melakukan implementasi bela negara? Kalau menjadi kendala tersendiri kan ya kesadaran individu tersebut dalam yang pertama mengikuti peraturan yang ada, dan juga kurangnya pemerintah mengutamakan kesadaran membaca peraturan, kemudian membaca undang-undang yang ada untuk bisa mengerti dan ditaati oleh masyarakat. Itu mungkin yang lainnya. Yang kedua, kurangnya juga tadi kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk lokal. Kita juga melihat kan UMKM kita saat ini sudah mulai menanjak, sudah mulai perekonomian kita sudah mulai baik. Jadi sebagai masyarakat Indonesia harus selalu mengutamakan produk-produk Indonesia untuk membangun atau meningkatkan perekonomian di Indonesia begitu. Dan juga untuk tahun politik juga ya,
jangan sampailah adanya kisruh, adanya apa perbedaan yang membuat Kita kacau di negara Indonesia kita ini, walaupun beda pilihan begitu, Mas. Terus yang terakhir Mas Ivan, ini langkah preventifnya seperti apa ya Mas? Langkah preventif mungkin lebih mengutamakan kita dalam bersosialisasi dengan teman-teman, dengan masyarakat juga harusnya lebih diperbaiki lagi. Dalam gotong royong juga kita ya untuk menjaga lingkungan bersih dan juga untuk mempersatukan mempererat lagi, kita juga harus Terima kasih Mas Ivan untuk jawaban-jawabannya yang singkat dan padat. Saya ucapkan terima kasih. Ya, siap. Oke, kita sekarang beralih ke narasumber selanjutnya. Ada Pak Oki sebagai tim IT di Pengadilan Agama Bogor. Nah, kita mau nanya-nanya nih tentang bela negara. IT kan pesannya kan anak muda lah, yang keren, dan ini kan salah satu contohnya tokoh muda kita nih di Pengadilan Agama Bogor. Kita mau nanya dari perspektif anak muda itu bela negara itu seperti apa sih gitu. Oke, Mas Oki, gimana kabar? Sehat tuh, Mas? Alhamdulillah sehat. Terima kasih untuk kesempatannya untuk bisa kita interview. Nah, kalau dari perspektif Mas Oki nih sebagai generasi muda milenial kita nih ya, bela negara itu seperti apa sih, Mas Oki? Bela negara menurut saya ya, Iya. menurut saya itu seperti kayak sikap dan perilaku kita lah terhadap negara kita. Negara kita itu negara kesatuan Republik Indonesia. Iya. Jadi bagaimana sikap dan perilaku kita dalam membela suatu negara, yaitu negara kita sendiri. Itu juga kita tuangkan dalam beberapa tindakan dan perilaku juga. Gitu. Jadi kalau bukan kita yang bela negara, siapa lagi? Betul. Dan kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat wajib membela negara menurut saya. Iya, betul Gitu. Demi keberlangsungan NKRI. Gitu. Iya. Ya karena nggak mungkin warga negara asing akan membantu kita, kan nggak mungkin ya. Iya, kecuali pemain gitu tuh. Kecuali pemain naturalisasi. Tapi naturalisasi kan juga udah jadi warga negara Indonesia dulu. Kalau belum jadi warga negara Indonesia nggak bisa. Betul. Nah kalau itu kan secara umum ya bela negara. Nah kalau secara implementasinya itu gimana sih? Implementasi sebagai wujudnya. warga ya. Saya sendiri sebagai warga negara, pertama ya mematuhi peraturan undang-undang, aturan-aturan di jalan. Terus kedua, kita membayar pajak. Itu juga salah satu bentuk bela negara. Nah, kalau nggak ada pajak juga, kita selama ini pemerintah nanti bikin jalan pakai pajak apa gitu. Apalagi sekarang di kebutuhan luar biasa pemerintah untuk bangun infrastruktur. Kalau kita berusaha lah sebagai generasi penerus tuh menuangkan inovasi-inovasi, membuat karya-karya yang berguna buat bangsa dan negara. Jadi karena supaya bangsa dan negara kita tuh bisa bersaing dengan luar, negara-negara luar seperti itu. Jadi bela negara itu bukan berarti kita harus angkat senjata atau harus berperang, nggak begitu. Saat kita tergantung zamannya, tergantung situasi dan kondisi yang kalau negara kita diserang ya kita mau nggak mau pegang senjata. Iya, itu pasti. Dan sekarang senjata kita itu mungkin pulpen, komputer. Iya, karena sekarang perangnya udah digitalisasi, perang dagang, globalisasi, betul. Iya betul. Dan kita juga harus mencintai produk-produk Indonesia. Betul. Produk dalam negeri. Iya. Kalau misalkan bisa pakai produk-produk lokal. Iya, UMKM yang kecil-kecil untuk meningkatkan ekonomi kita ya. Betul. Apalagi UMKM kita juga banyak diwarnai oleh generasi muda yang mulai meniti karir. Banyak tuh ya startup yang dibangun sama generasi muda. Nah itu mereka salah satu contoh bela negara. Kita juga ikut bela negara dengan memakai produk-produk itu gitu. Karena kalau mereka berhasil pun nanti feedbacknya juga ke kita ya. Mereka membayar pajak, mereka pekerjakan sesamanya sebagai warga negara Jadi Indonesia. semua generasi ada ininya. Ada ininya.
Nah kalau tadi kan Mas Oki ada ngasih contoh implementasinya seperti itu ya, melakukan hal-hal yang sesuai dengan hukum kan, terus membayar pajak macam-macam. Ada nggak sih Mas Oki kayak kendalanya atau permasalahan yang Mas Oki alami itu dari bela negara itu? Saya sebenarnya mau gitu melakukan ini, tapi Banyak juga sih sebenarnya hal-hal yang membuat kita itu sebenarnya saya mau bela negara tapi kok negaranya gini ke kita gitu. Maksudnya ada beberapa faktor yang paling, yang menurut saya yang paling membuat kita sulit untuk bela negara itu budaya korupsi di negara kita. Itu salah satu faktor yang menghambat bela negara. Jadi orang bayar pajak tapi uangnya dikorupsi gitu, itu kan jadinya jadi masif bayar jadi pajak. ada muncul ketidakpercayaan dari Jadi masyarakat. orang yang ingin bela negara tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hari ini saya Gustri Wahyudi akan mewawancarai salah seorang dari anak PKL dari SMK yang ditempatkan untuk PKL di Pengadilan Agama Bogor. Silakan perkenalkan diri. Saya Muhammad Syukron Muklis dari SMK Negeri 1 Kota Bogor. Terima kasih Mas Sukron. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, apa itu bela negara? Bela negara itu tindakan kita membela negara dalam bidang prestasi, di dalam pendidikan, olahraga maupun bidang-bidang lain. Pertanyaan selanjutnya, apa saja wujud implementasi dari bela negara? Kita dapat mengikuti lomba-lomba internasional dari bidang pendidikan, bidang olahraga seperti maraton. Gitu, Mas. Untuk pertanyaan berikutnya, apa permasalahan yang paling dirasakan yang terdapat di kehidupan sehari-hari yang dapat mengganggu dari implementasi bela negara tersebut? Kurangnya dukungan baik dari pemerintah, dari masyarakat, bisa dari ini perbedaan suku, budaya, jadinya seperti itu, tunjangan sosial. Lalu langkah yang preventif untuk mencegah hal tersebut? Saran saya pemerintah membuat komite nasional untuk mengembangkan pemahaman. Baiklah Mas Sukron, untuk pertanyaan terakhir, langkah preventif apa saja yang dapat kita lakukan dalam wujud bela negara? Jadi kita memiliki saran untuk membuat komite nasional. Wawancara hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya izin ya Mas, terima kasih banyak sudah bisa hadir untuk interview saya ini terkait kesiapsiagaan bela negara ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin saya boleh langsung tanya aja ya ke Mas ya. Boleh. Terkait ini ya bela negara. Menurut Mas Benny ini bela negara itu apa? Menurut saya, menurut pandangan saya, bela negara itu adalah tindakan kita dalam membela negara dari segi kompetisi, dari segi prestasi, ataupun dari segi lainnya yang membawa harum nama negara kita. Mungkin itu salah satunya ya. Terus kalau misalnya wujud implementasinya itu apa Mas? Kalau misalnya wujudnya itu? Mungkin wujud dalam membela negara itu bisa jadi kita ikut serta dalam memajukan nama negara kita sendiri, yakni seperti mengikuti perlombaan, gitu kan, di bidang apapun, mau itu bidang pendidikan, bidang olahraga, intinya semua itu bisa menjadi prestasi yang membanggakan negara kita, mengharumkan nama negara kita sendiri gitu. Oh iya, baik. Nah, kalau misalnya dalam mewujudkan implementasi itu, pasti ada permasalahannya tuh ya Mas ya. Kira-kira permasalahannya apa tuh ya Mas kalau misalnya kita mau mengimplementasikan bela negara itu sendiri dalam kehidupan sehari-harinya?
Mungkin ada beberapa permasalahan, salah satunya yang saya ketahui itu kurangnya dukungan ya, terkait dari segi material, dari moralnya gitu, terhadap para masyarakat yang sama-sama punya niat ingin mengharumkan nama negara. Itu kurang dukungan mungkin dari sarana prasarananya gitu kan, dan lain sebagainya. Banyak ngebully yang mau ngebela negara, kayak apa ya, ngapain sih kayak katro banget ngebela negara. Oh iya, itu mereka belum memahami mungkin ya arti dari membela negara itu apa. Oke. Langkah preventifnya kira-kira apa tuh Mas kalau misalnya terkait masalah seperti itu? Menurut saya langkah preventifnya yang mungkin perlu adanya dukungan ya dari berbagai pihak terkait kemampuan para masyarakat, terutama yang misalnya dalam segi perlombaan ya kemampuannya ditingkatkan, didukung sehingga mendapatkan pencapaian yang maksimal dan optimal, serta yang paling penting itu mengharumkan nama negara kita. Mungkin itu salah satunya ya. Siap. Terima kasih banyak Mas Sama-sama, Benny atas Mas jawabannya yang Siap. biasa. Semoga kita bisa mengimplementasikan ya Mas ya Iya, ini ya. baik. Iya. Ya, terima kasih Mas. Kemudian Bu, langsung aja mungkin ya ke pertanyaan yang pertama. Jadi untuk pengertian dari bela negara itu sendiri menurut Ibu apa? Bela negara adalah suatu konsep yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan dan juga telah dicanangkan oleh petinggi dari negara ini untuk menumbuhkan, mewujudkan jiwa patriotisme untuk membela negara dari setiap tantangan, gangguan HTAG itu ya, baik dari luar ataupun dari dalam. Untuk permasalahan yang paling dirasakan dan terdapat di kehidupan sehari-hari yang dapat mengganggu implementasi bela negara tersebut, apa aja Bu kira-kira menurut Ibu? Kalau menurut Ibu, negara Indonesia itu adalah negara yang heterogen, baik dalam segi agama, ras, kebudayaan. Kemudian negara kita juga adalah negara kepulauan. Itu tentu banyak HTAG, halangan, tantangan, gangguan, dan rintangan yang tentu akan mengganggu daripada istilahnya kebersamaan ataupun integritas di Indonesia. Jadi wujudnya misalnya banyaknya paham-paham radikal yang bebas yang ingin mengganggu misalnya tentang ideologi Pancasila. Kemudian di Papua juga seperti itu, karena mungkin negara kita kan negara kepulauan, banyak juga daerah-daerah kepulauan itu yang ingin memisahkan diri. Contohnya Papua, dengan ada kemarin banyak yang sedang booming ataupun sedang sangat viral ya, tentang warga-warga Papua. Ada gerakan-gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu nih. Iya Bu. Terus kemudian untuk langkah preventifnya Bu, mengatasi masalah tersebut sebelum terjadi gitu ya. Langkah preventif yang harus dilaksanakan ataupun dicanangkan oleh negara oleh petinggi-petinggi, oleh pemuka-pemuka agama, petinggi-petinggi negara, pemangku adat dan lain sebagainya adalah dengan menerapkan, dengan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya bela negara untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tidak terkecuali dalam pendidikan. Pendidikan juga ada pelajaran kan khusus untuk PKN, itu pendidikan kewarganegaraan. Itu adalah contoh kecil untuk membangun bela negara itu seperti apa gitu. Itu diantaranya mungkin kalau menurut pendapat Ibu. Oh iya, baik Bu. Cukup menarik ya Bu, menarik sekali pendapat Ibu terkait bela negara itu sendiri. Iya, betul. Mungkin cukup sekian Bu interview kali ini. Iya, Terima kasih. Iya. Kamera. Kemudian Bu,